Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mawjudat min zulmatil adami binuril ijad wa ja'alaha dalilan ala wahdaniyatihi lidzawil basairi ila yaumil ma'ad. وشرع شرعا اختاره لنفسه وأنزل به كتابه وأرسل به سيد العباد فأوضح لنا محجته وقال هذه سبيل الرشاد أشهد أن لا إله إلا الله رب العباد وأشهد أن محمد رسول الله أشرف العباد والزهاد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد أما بعد فيقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Al-Hasyr ayat 7. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حسرة يوم القيامة رجل أمكنه طلب العلم فلم يطلبه ومن ترك العلم من أجل أن صاحب العلم فقير أو أصغر منه سنا فليتبوأ مقعده من النار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus seluruh pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, para orang tua, para tokoh masyarakat, para sesepuh, bini sepuh, para bapak hadirin, ibu-ibu hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita semua masih sehat, masih bisa bertemu, masih bisa silaturahmi secara rutin setiap hari Ahad subuh. Mudah-mudahan kita semua di dalam kesempatan ini senantiasa dipenuhi kebutuhannya, diberikan keberkahan di dalam aktivitas kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita al-matruk minas shalah salasatu asya, sesuatu yang ditinggalkan di dalam solat itu ada 3, ada fardu, ada sunnah, ada hay'ah. Namun hal ini adalah ada 2 hal, ada yang ketika solat sendirian, ada yang solat berjamaah. Kalau solat sendirian mungkin sudah jelas, yang berjamaah ini yang repot. Ketika solatnya dalam keadaan solat yang memang fisirri, seperti maghrib, seperti zuhur, asar, maghrib rakaat ketiga, isya rakaat ketiga dan keempat. Satu contoh, salah satu rukun adalah baca Fatihah. Lalu kemudian pada saat sholatnya fisirri, zuhur misalnya, begitu, maka imam sebenarnya inda Syafi'iyah, menurut ulama Syafi'iyah, imam tidak menanggung bacaan makmum gitu. Ketika sholatnya fisirri, jadi tetap harus sama-sama baca Fatihah gitu. Ya. Artinya ketika sholat dalam keadaan harus fisirri, seperti tadi zuhur, asar, maghrib rakaat ketiga, isya rakaat ketiga dan keempat,
itu sama-sama fisirri, imam dan makmum, kan begitu. Maka di situ imam dan makmum wajib sama-sama karena rukun membaca Fatihah. Pertanyaannya, apabila dalam kondisi ngelamun, iya, itu kebiasaan kan kita itu udah tua gitu, ngelamun gak karuan, sehingga bagaimana ini sholatnya gitu. Nah, sementara dalam kaidah fikih bahwa ketika ada yang ditinggal, yang fardu, yang rukun, maka dia harus balik lagi, kan begitu. Satu contoh, ketika kita nih makmum. Nah, ini kalau makmum, kalau sendirian sih bisa ya. Kalau sendirian kita nih sholat, contoh sendirian dulu lah. Kita ngelamun diem, tiba-tiba langsung ruku, Allahu Akbar gitu maksudnya. Tapi kita sadar, lah tadi saya belum baca Fatihah. Kalau sholat sendirian, dia balik lagi gitu maksudnya. Gitu, balik lagi. Takbir takbir ke atas maksudnya berdiri tegak lalu baca Fatihah. Lalu kemudian langsung ruku begitu. Kalau sunnah membaca surah ya silakan setelah Fatihah baca surah, kan begitu. Nah, terus diterusin lanjutin. Bagaimana kalau pas lagi sujud? Ya tetap balik lagi gitu maksudnya. Kalau misalnya kemudian kita dipaksakan dilanjutkan, maka dia harus ditambah rakaatnya nanti setelah menjelang salam. Aturan dia salam, dia nggak boleh balik lagi dia begitu. Satu rakaat lagi itu kalau sholatnya sendirian. Sekarang pertanyaannya, bagaimana apabila sholatnya berjamaah? Apabila imam sendiri yang lupa, yang lamun gitu, maksudnya bisa jadi imam juga kan manusia. Jadi dianggapnya bukan manusia gitu. Manusia sama, bisa salah begitu. Sehebat apapun ya bisa salah. Pernah terjadi kan gitu maksudnya. Dia ngelamun, nggak baca Fatihah. Kemudian dia langsung ruku. Dia ingat bahwa dirinya belum baca Fatihah. Dia bangun lagi, begitu maksudnya. Bangun baca Fatihah. Bagaimana kondisi makmum? Nah, ini pertanyaannya. Kalau seperti itu kondisi makmum harus mengikuti imam. Walaupun misalnya makmum galak-galek, subhanallah gitu maksudnya. Udah biarin aja. Ya karena nggak tahu kan. Itu pertama. Lah. Lalu kemudian apabila yang lupa itu makmum. Nah, makmum kan. Nah, ini apakah dia misalkan dari imam, dia balik lagi gitu maksudnya. Nah, kalau makmum ikut imam terus sampai selesai imam salam, dia harus nambah satu rakaat lagi, yaitu karena dia belum baca Fatihah dalam rakaat itu. Nah, dan itu harus apa? Harus jujur. Maksudnya jujur itu dia udah baca Fatihah apa belum gitu maksudnya. Gitu. Termasuk nih ketika menjelang salam, saya baru ingat misalnya, ini tadi saya belum baca Fatihah nih di rakaat keberapa misalnya begitu. Rakaat pertama apa kedua apa ketiga. Ya udah, resiko itu dia harus bangun lagi gitu maksudnya, apa biar dia teringat bahwa dirinya belum baca Fatihah. Jadi seperti itu ya. Nah, dan yang seperti itu si makmum ya, summa hadza fi haqqil imam wal munfarid ammal makmum fala yasjudu idza saha khalfa imamihi. Apabila makmum itu lupa, iya di belakang imamnya dia lupa tuh gitu maksudnya. Aturan bacaan kan kemudian dia tambah, maka yang seperti itu dia tidak usah sujud sahwi. Nah, itu tidak usah sujud sahwi, tidak disunahkan gitu ya. Fala sujuda. Nah, itu wa yatahammalul imam sahwa hatta law dhanna
annal imam sallama fa sallama thumma bana lahu annahu lam yusallim fa sallama ma'ahu fala sujuda alaih. Nah, termasuk ini makmum nih yang di belakang, terutama kalau di depan mungkin jarang terjadi ya. Perasaan imam sudah salam, jadi dia assalamualaikum. Belum, imam belum salam padahal. Ini seringkali sholat Jumat itu yang di belakang itu, maksudnya perasaan imam sudah salam. Mungkin bocah bercanda kadang-kadang begitu, assalamualaikum warahmatullah. Nah itu padahal imam belum salam, terdengar di belakang sudah salam gitu. Dia salam. Lalu bagaimana ini yang seperti ini? Dia mengulang salamnya ketika setelah salamnya imam, tidak batal. Dan yang seperti itu tidak usah sujud sahwi, nggak usah. Gitu maksudnya. Ngerti nggak nih? Imam belum salam, tapi terdengar salam sehingga makmum salam gitu maksudnya. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ternyata imam belum salam. Setelah itu baru imam salam, assalamualaikum, salam lagi itu makmum. Itu. Jadi salam ketiga, keempat. Begitu. Itu caranya ya. Dan yang seperti itu tidak usah sujud sahwi. Kalimat fikihnya di sini begini. Hatta laudhanna, sehingga jika menyangka annal imama, sesungguhnya imam sallama, sudah mengucapkan salam imam, fasallama, lalu si makmum itu salam karena sudah terdengar salam oleh dirinya. Summa bana, kemudian ternyata imam itu summa bana lahu annahu lam yusallim, bahwa sesungguhnya imam itu belum salam. Begitu. Jadi fasallama, lalu baru salam, maka dia mengikuti salam kembali. Fasallama, maka dia salam kembali ma'ahu, beserta imam. Artinya beserta imam setelah imam mengucapkan salam. Itu ya. Yang seperti itu fala sujuda alaihi, maka tidak usah sujud alaihi atas makmum, li'annahu saha, karena sesungguhnya dia saha, lupa, fi hali iqtidaihi, pada saat mengikuti imam. Nah, lau tayaqqanal makmum, apabila makmum itu yakin, fi tasyahudihi, dalam tasyahudnya, annahu, sesungguhnya dia taroka, meninggalkan makmum ar-ruku'a, ruku', awil fatihah, atau meninggalkan fatihah, tidak baca fatihah, masalan seumpama, min rok'atin, dalam satu rakaat, nasian, hale lupa, au syakka fi dzalik, atau dia ragu dengan hal itu, saya sudah ruku apa sudah baca fatihah, dia ragu pada saat tasyahud akhir. Gitu makmum ini. Fa idza sallamal imam, apabila imam sudah salam, lazimahu ayyatiya bi raqatin, maka dia wajib melaksanakan satu rakaat lagi, wala yasjudu lisahwi, dan tidak usah sujud sahwi. Nah itu karena dia lupanya pada saat mengikuti, begitu, pada saat iqtidaah, pada saat dia mengikuti imam. Jadi begitu ya. Jadi ini kondisinya kondisi yang makmum, dan makmum harus jujur. Nah itu dalam hal itu. Misalnya pas lagi tasyahud lagi tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, dalam hati kita lupa. Dalam hati makmum nih kondisinya makmum lupa, saya perasaan tadi belum baca Fatihah di rakaat berapa, atau belum ruku. Kadang begitu Pak, imam ruku kita diem baik sama gitu, imam itidal diem baik, pas imam sujud ikut sujud dia. Lah kadang begitu, dan itu sering terjadi itu, ngelamun diem baik gitu. Iya. Ya kita tidak usah nuduh seorang lah, saya nggak tahu lah yang maksudnya. Memang kondisinya memang ketika dibicarakan dalam fikih biasanya terjadi begitu gitu maksudnya. Tapi kan di depan Pak, malu katanya gitu, mau nambah lagi, nggak usah malu-malu, orang kita harus begitu. Kadang kan begitu kita perasaannya ya. Lah ini gimana kok misalnya aturan imam ruku, aturan kita ikut ruku sama imam, kita kagak ruku.
kagak ruku, kagak i'tidal. Hari pas begitu langsung ikut sujud. Nah, itu 2 rukun kan yang ditinggalkan, ruku dan i'tidal. Maka itu wajib dibangun dia nanti setelah mau selesai imam salam, kita wajib 1 rakaat lagi. Apabila Jumatan sih Pak Ustaz, walaupun itu sholat Jumat, nah itu ya wajib itu, karena itu merupakan rukun, dan di situ makmum tidak usah sujud sahwi gitu, karena dia fi halil iqtida, pada saat dia mengikuti imam sendiri yang dia sendiri yang salah. Nah, li'annahu syakka fi halil iqtida. Nah, ini ada lagi nih. Bagaimana apabila sesungguhnya dia dalam kondisi makmum masbuk nih? Lau sami'al ma'mumul masbuk, apabila mendengar makmum masbuk sautan, suara, fadhannahu, maka dia menyangka salamal imam, salamnya imam, faqama liyatadaraka ma alaih, lalu dia bangun dan melaksanakan rakaat tambahan yang belum dilaksanakan karena dia makmum masbuk. Wa kana alaihi rakaatun masalan, misalnya dia kurang 1 rakaat, fa'ata biha wa jalasa. Nah, ini juga awas nih. Ada seorang mau masbuk nih. Nah, mau masbuk. Kemudian misalnya imam terdengar dalam dirinya, kalau dekat imam sih mungkin jarang terjadi, yang jauh misalnya nih, dia masbuk tuh, ya sholat. Nah, masbuk kan berarti harus ketika imam salam kan nambah lagi, nambah berapa rakaat gitu yang kurang. Nah, kemudian terdengar salam, dia kan bangun. Tertanya pas lagi begini, imam baru salam, gitu maksudnya. Maka dia balik lagi, duduk dulu, gitu maksudnya, gitu. Jadi dia duduk dulu, balik lagi, karena dia tidak boleh meneruskan rakaatnya sebelum salamnya imam. Kalau dia terus berdiri batal sholatnya. Nah iya, dulu nih imam hukumnya. Iya, jadi aturan dia nambahnya itu nunggu imam salam, tapi kemudian dia bangun duluan, liyatadaraka alaihi rakaatan, ya meneruskan rakaat selanjutnya. Nah, itu harus menunggu benar-benar yakin imam salam. Makanya ya Imam Al-Jauzi gitu dalam satu Minhajul Qawim, dalam kitab Minhajul Qawim itu, ya sebaiknya sih makmum masbuk itu menunggu terdengar salam yang kedua gitu. Walaupun salam pertama itu sudah boleh kita meneruskan secara fikih boleh, tapi untuk menjaga kehati-hatian terdengar salam yang kedua. Kalau sudah salam kedua kan yakin gitu, berarti salam pertama sudah dilakukan. Ya bingung kalau misalnya budeg makmumnya gitu, budeg ini udah perasaan udah salam gitu maksudnya. Jadi maksudnya dalam kondisi ini seorang makmum pun harus benar-benar konsentrasi di dalam melaksanakan sholat. Itu ibaratnya begitu, Pak. Jadi walaupun kita berjamaah cuma ikut doang sama imam gitu, maksudnya dia nggak jelas gitu, maksudnya nggak tahu ilmunya. Nah, ini tadi nggak boleh ngelamun, harus konsentrasi benar di dalam melaksanakan sholatnya. Nah itu ya. Jadi ini yang seringkali terjadi itu, kadang begitu, terdengar imam sudah salam padahal belum salam, dia bangun tuh. Baru bangun misalnya Allahu Akbar sedekap, lalu ternyata imam baru salam, Assalamualaikum warahmatullah, dia cepat balik lagi, gitu maksudnya. Cuma duduk doang, balik lagi, imam salam sempurna, dia kemudian melanjutkan kembali. Wa tabayyana khata'a nafsahu lam yata'adda bitilkar ra'ah lianna maf'ula fi ghairi mahalliha. Nah gitu. Kemudian li'anna waktu tadaruk ba'da inqita'il qudwah. Fa idza salimal imam qama wa ata bir rak'ah wa la yusjud sahwi li baqa'i hukmil qudwah. Apabila imam sudah salam lalu dia berdiri, lalu dia melaksanakan 1 rakaat, wala yusjud, maka dia tidak usah sujud sahwi li baqa'i hukmil qudwah. Walau salimal imam ba'da ma qama fa hal yajibu alaihi ay ya'uda il qu'ud. Nah ini
apabila imam sudah salam, setelah dia sempurna berdiri meneruskan, apakah fahal yajibu alaihi ay ya'uda ilal qu'ud, apakah dia wajib untuk kembali duduk, li anna qiyamahu ghairu ma'dzun, karena sesungguhnya dia itu berdirinya itu tanpa seizin imam. Tanpa seizin imam itu maksudnya imamnya belum salam. Jadi izinnya itu dari salam itu. Am yajuzu lahu ayyamdha fi sholati atau dia boleh melanjutkan sholatnya. Wajhani, ada dua pendapat, tapi asahhuhuma yang paling sahih fi syarhil muhadzab, dalam kitab syarhul muhadzab, wa tahqiq, dan kitab tahqiq, wujubul audi, wajib kembali. Nah itu, misalnya kita sudah baca Fatihah tuh, imam ternyata baru salam, atau bisa jadi kan dia udah buta lagi. Nah itu bisa jadi kan, terdengar misalnya udah salam, padahal belum salam, udah baca Fatihah, imam baru salam dan yakin itu salamnya imam. Dia walaupun sudah sempurna berdiri, tamamul qiyam, sudah sempurna berdiri, tetap balik lagi, duduk dulu baru kemudian bangun kembali. Nah kondisi yang seperti itu tidak usah sujud sahwi. Nah itu ya. Jadi hal ini ya luput, sering kali tidak dijelaskan karena persoalannya kadang dianggapnya biasa. Tapi ini kalau misalnya faham ilmunya dan ditabrak saja, ya batal sholatnya. Ya, untungnya kita tidak faham kan begitu. Sekarang udah paham. jadi jangan begitu. Nah itu, jadi dianggapnya aliran apa lagi? Padahal ini ada dalam kondisi dalam. Iya. Gimana? Yang udah salam terakhir nih. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah itu makmum mendahului yang salam keduanya duluan kita. Kalau itu ada qaul yang membolehkan, karena yang penting tidak mendahului salam yang pertama. Kenapa? Karena salam yang kedua itu sunnah. Yang wajib itu salam pertama. Jadi yang kalau misalnya salam pertama itu memang tidak boleh sama sekali, walaupun dia sudah salam duluan, ternyata imam sudah baru salam, dia wajib salam lagi, gitu kira-kira. Tapi untuk salam yang kedua, ya boleh dia, ya satu qaul boleh berpendapat karena itu sunnah, sudah terlepas gitu maksudnya, gitu kira-kira. Ya tapi tetap qaul yang pertama sih, ya wajib menunggu imam. Ya makanya jangan buru-buru apa kan gitu. Atau imamnya juga jangan kelamaan. Kadang jujur saja imam kelamaan. Assalamualaikum warahmatullahi, diem baru Assalamualaikum warahmatullahi. Udah cepet coba. Assalamualaikum warahmatullahi gitu. Jangan terlalu lama. Jadi makmum kan nunggu, ini mau jingkrang mau lari gitu maksudnya. Nah itu maksudnya begitu. Gimana? Kalau sholat kita awalnya itu salah niat. Salah niat. Misalkan awalnya ini sholat zuhur, niatnya sholat Jumat. Karena saking banyaknya orang. Terus pas rakaat kedua batalin yang sholatnya itu, terus takbiratul ihram lagi, baru niat yang sebenarnya. Itu gimana Mas? Jadi perubah taghyirun niyah fi asna'is sholah ya batal otomatis. Jadi merubah niat di tengah-tengah sholat itu batal pada saat itu. Jadi kalau misalnya begini, tadi sunnah merubah niat menjadi wajib, itu sudah batal sholatnya otomatis. Jadi batal diulang dari pertama gitu. Itu termasuk yang membatalkan sholat kan, itu taghyirun niyah fi asna'is sholah. Merubah niat di tengah-tengah sholat, nah itu termasuk sudah membatalkan. Kalau begini sih yang terucap nih yang diperbolehkan tuh begini, saya
niat apa dalam hati niatnya sholat zuhur misalnya, tapi yang terucap usolli fardul asri gitu. Tapi dalam hati niatnya zuhur karena memang di waktu zuhur. Kalau yang seperti itu tidak apa-apa. Jadi iya salah ngucap tapi hati benar gitu maksudnya. Yang diambil hatinya. Jadi yang jadi masalah kita yakin itu sholatnya itu bukan sholat yang sebenarnya gitu. Iya, jadi kalau terjadi misalnya saya tadi niatnya sholat apa ya, nah itu setan. Makanya ketika terjadi seperti itu, udah kalau kita memang di waktu zuhur ya ini berarti sholat zuhur, ini bukan sholat Jumat gitu maksudnya. Kecuali kita yakin betul ketika di awal sudah niatnya, ya kalau salah ucap juga nggak ada masalah kan, tadi dikatakan saya niatnya sholat zuhur tapi yang terucap sholat Jumat, nggak apa-apa itu gitu maksudnya. Misalnya terucapnya doang sholli fardul Jum'ah, iya rakaat ini padahal dia sholat zuhur gitu maksudnya. Orang di waktu zuhur dan memang bukan hari Jumat gitu maksudnya, hari Kamis. Nah, apabila yang terucap Jumat tapi kemudian dalam hati dia niatnya zuhur, nggak usah dibatalin, lanjutin aja gitu, nggak usah dirubah niatnya. Tapi kalau yakin itu awalnya sholat Jumat, itu nggak ingat sama sekali bahwasanya sholat zuhur gitu. Ya itu mah otomatis, itu mah pas kita ingat misalnya tadi niatnya sholat Jumat ya batal otomatis. Kita batalin terus niat lagi takbiratul ihram lagi. Ya begitu. Ikut imam. Ya. Terus di akhir itu kita nambah rakaat gitu kan ya. Oh makmum ini, iya. Kondisi makmum. Iya. Oh gitu boleh. Iya boleh. Itu terjadi di diri saya gitu. Oh iya, jadi seorang makmum misalnya karena banyak jamaahnya gitu, misalnya dia niatnya sholat Jumat padahal dia sholat zuhur karena bukan hari Jumat kan gitu maksudnya. Nah pas imam di tengah-tengah baru ingat sehingga dia batal tuh, otomatis kan batal. Nah batal, ketika batal dia mulai sholat lagi niat ikuti imam. Berarti ini mah sempurna kan sholatnya. Dan ketika imam salam ya nambah. Nggak apa-apa Ustaz. Nggak apa-apa yang seperti itu. Itu saya udah pernah terjadi di samping Pak Ustaz waktu itu di Raudhah waktu itu. Benar kan ya? Oh gitu. Iya di Raudhah waktu itu. Di mana? Di Raudhah. Di Raudhah waktu. Saya nambah sendiri kan di depan itu kan. Saya nambah sendiri itu. Iya harus. Saya dalam hati ini di belakang orang lihat ini beda. Padahal saya salah niat itu. Iya, tapi di sana nggak ada yang rewel, orangnya biasa aja. Nggak ada yang. Ya gimana? Ini seandainya dalam bacaan surah Al-Fatihah, kadang-kadang imam ada yang ketika sholat biasanya dia lebih cenderung cepat itu. Sementara bacaan kita baru pertengahan itu kita dilanjutin yang selesai. Oh iya. Sampai ke imam. Jadi begini, apabila kita sholat berjamaah nih, tapi kadang imam kan kadang bacaannya agak cepetan tuh apabila sir kan gitu ya. Begitu. Kita tetap membaca Fatihah sekenanya. Kalau gitu Imam Syafi'i menandakan, nah itu yang maksud ditanggung tuh itu. Kita sudah berusaha membaca, tapi imam memang cepat gitu maksudnya bacaannya, sehingga dia kadang ketika baru berapa detik atau berapa menit gitu sudah ruku. Ya, kalau itu kan kita sudah berusaha membaca. Kalau yang seperti itu ditanggung oleh imam. Jadi yang nggak boleh tuh yang ngeblank sekali, nggak baca sama sekali. Makanya ketika kita misalnya nih imam sudah berdiri, sudah takbir, kita tidak mengikuti takbir dari awal, kita tidak usah baca iftitah Pak, kan iftitah kan sunnah. Langsung takbir, langsung baca Fatihah. Gitu. Sekenanya itu baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam sudah ruku, ikut ruku, nggak usah diterusin baca Fatihahnya. Begitu. Tapi kan itu rukun. Iya, kalau kondisi yang seperti itu dia sudah berusaha, tapi istilahnya imam bacanya cepat sehingga dia
tidak selesai, maka itu mengikuti imam lebih wajib daripada meneruskan bacaan Fatihahnya, begitu. Makanya ketika kita kemungkinannya imam cepat, ya udah kita baca rukunnya aja, karena iftitah kan sunnah, gitu. Makanya di sini itu untuk makmum ya Pak ya. Nah, untuk imam disunnahkan gitu. Imam tuh jangan buru-buru ketika berdiri untuk membaca Fatihah. Ya, makanya disunnahkan sih untuk yang sholatnya tidak keras gitu, maksudnya fil sirri, dalam keadaan sir itu ya baca surahnya agak panjangan lah dikit gitu maksudnya. Kalau enggak ya baca kulhu tapi 7 kali gitu. Lah enggak apa-apa. Emang enggak boleh? Kata siapa enggak boleh kan gitu? Boleh. Baca Al-Baqarah aja boleh maksudnya. Kita baca ayat kursi aja misalnya 7 kali nih, enggak apa-apa. Orang enggak kedengeran ini. Kan begitu. Kadang kita memang harus baca ini harus sekali. Kata siapa? Boleh. Diulang-ulang tuh boleh. Ada sholat sunnah nih, sholat sunnah. Ini tapi jangan bilang-bilang nggak yang ngaji ya. Untuk qadil haja, untuk memenuhi kebutuhan. Niatnya sholat sunnah mutlak, usolli sunnatul mutlak 4 rakaatin. Rakaat pertama setelah Fatihah membaca Al-Ikhlas 10 kali. Rakaat kedua setelah Fatihah membaca Al-Ikhlas 20 kali. Terus rakaat ketiga 30 kali, rakaat keempat 40 kali. 100 kali itu udah tuh kan? Bener gak 100? Iya kan? 10, 20, 30 berarti 60. 60 sama 40 100. Nah setelah salam membaca Al-Ikhlas lagi 50 kali, terus membaca sholawat 50 kali, istighfar 50 kali, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ya 50 kali. Doa insyaallah itu mustajabah. Dalam kitab Khuzinatul Asrar itu di situ bahasanya jangan kau ajarkan kepada as-sufaha. As-sufaha itu orang yang lalai, orang yang neko-neko, orang yang semau dewek, karena doanya mustajabah gitu maksudnya. Apabila minta kehancuran ya hancur ini gitu maksudnya. Khawatirnya disalahgunakan gitu maksudnya. Iya, istilahnya apa? La tu'allimu, jangan kalian ajarkan ini alas sufaha, atas orang-orang yang safih, orang-orang yang sufaha, orang-orang jahat dan sebagainya. Masa muslim jahat? Ya ada muslim juga yang jahat. Muslim tapi jahat. Ya banyak itu begitu banyak. Tidak aneh lah dalam Islam, tidak aneh gitu. Makanya itu doa-doa seperti itu ya banyak yang dirahasiakan. Karena apa? Karena khawatir itu dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga itu kan diterima. Ibaratnya itu doa itu jadi kayak instan begitu Pak. Tapi kan Allah Maha tahu ini bagus apa tidak. Benar, tapi kan ini sebuah hal yang memang ibaratnya teori. Jika dia sudah menuliskan atau jika sudah melakukan ini, maka dia ganjarannya itu, pahalanya itu, diberikan itu. Dan itu teorinya jelas gitu Pak. Dan yang menyatakan itu bukan, dan sudah diuji coba berkali-kali oleh para ulama itu tentang hal itu. Kapan aja itu, kecuali waktu tahrim yang nggak boleh. Sehabis sholat asar nggak boleh, sehabis sholat subuh nggak boleh, menunggu syuruk lah gitu paling begitu. Itu ya. Jadi istilahnya itu yang seperti itu boleh Pak, ditikror, mengulang-ulang bacaan tuh boleh gitu maksudnya. Iya. Ya pernah itu ketika mimpin sholat sholat gerhana. Sholat gerhana itu kan aturan sih untuk ketika gerhana matahari itu sholatnya apa? Bisirri kan? Iya. Walaupun memang ulama sebagian ya bil jahri karena untuk pendidikan tarbiyah katanya. Kalau mengikuti Nabi benar sih, Nabi ketika sholat gerhana matahari itu bisirri sama yang dibaca Al-Baqarah dan sebagainya. Kan di situ kan Al-Baqarah dan apa? Nah, Al-Baqarah kan jumlahnya 286 ya ayatnya, gitu maksudnya. Itu kan dalam hadis fikih itu bahwa rakaat pertama berdiri pertama itu membaca
250-an ayat, berarti ya Al-Baqarah lah gitu maksudnya. Itu yang keduanya 200 ayat, berarti Al-Imran terus ke sini itu sampai 4 surah itu. Berarti kan ya sekitar ya 2 jam lah gitu maksudnya. Itu. Ya gerhana kan itu baca Fatihah, baca surah, ruku, baca Fatihah lagi kan. I'tidal itu baca Fatihah lagi, baca surah lagi, baru ruku, i'tidal, baru sujud. Kan berarti 4 kali baca Fatihah, 4 kali baca surah, 4 kali berdiri maksudnya gitu dalam satu rakaat, dalam 4 rakaat, dalam 2 rakaat. Nah, itu kan bacaannya begitu panjang. Ya kita kalau baca Al-Baqarah kan mungkin nggak hafal. Maka bacanya kulhu aja. Kulhu rakaat pertama itu 100 kali, misalnya rakaat kedua 100 kali 4 berapa? 400 sudah. Nah, itu maksudnya. Iya, barang lu ngitung yang kayak itu udah berapa kali? 100 kalinya ngitungnya gimana? Ya. Ngitungnya gimana? Boleh pakai tasbih. Oh, tasbih. Pakai tasbih di tangan boleh, nggak apa-apa. Ustaz mau tanya. Gimana? Kalau Jadi ya intinya segini, saya ingin menjelaskan bahwa tikror qiraatus surah fi asna'ish shalah ya boleh, ya juzu. Jadi misalnya mengulang-ulang bacaan itu boleh. Itu suatu hari juga Nabi pernah sholat bacaan ayat itu diulang itu sampai 3 kali. Sampai beliau menangis kan karena ayat itu ayat itu menggugah Nabi sehingga muncul tangisan gitu maksudnya. Artinya saking khusyuknya Nabi kita buru-buru nangis sholat. Iya. Gimana? Kalau sholat kita baca doa iftitah ya kalau sholat rakaat awal itu. Saya pernah dengar salah satu ustadz terkenal kalau kita sholat membaca doa iftitah itu katanya sempurna. Kalau tidak baca sama aja kita makan nggak lengkap gitu istilahnya. Oh. Maksudnya doa iftitah yang mana nih? Doa iftitah kan ada 2 nih. Rakaat awal. Ada Allahu Akbar kabira, ada yang Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Itu sama-sama iftitah ya. Mungkin ini katanya yang ini ajaran Muhammadiyah, ini NU, bukan. Itu ajaran Nabi semuanya gitu. Mau dibaca dua-duanya silakan. Saya pernah tuliskan doa iftitah yang sempurna gitu ya. Saya tulis dua-duanya gitu maksudnya. Ada seorang yang mau belajar sholat gitu. Oh ini iftitahnya panjang banget. Saya pernah diajari Allahumma ba'id. Nah ini kalau misalnya katanya yang sempurna gitu. Saya tulis dua-duanya. Ya yang saya tahu itu 2. Jadi ini dengan ini. Boleh baca pilih, boleh salah satunya boleh, gitu maksudnya. Baca dua-duanya boleh, nggak apa-apa, gitu maksudnya. Bukan tidak boleh. Nah, tapi tetap itu hukumnya sunnah secara fikih. Jadi istilahnya kalau ucapan tadi menyatakan kalau tidak baca iftitah berarti sholatnya tidak sempurna. Ya kalau kitanya dalam kondisi yang memang normal sholatnya kayak kita masbuk sih mau ngejar baca Fatihah baca iftitah bagaimana, kan itu sunnah, tinggalkan aja karena itu sunnah gitu maksudnya. Ingat bahwa menganggap yang sunnah itu wajib rukun itu murtad Pak. Jangan dianggap sembarangan. Sebaliknya yang dianggap wajib itu sunnah ya juga sama murtad. Jadi kayak sholat sunnah itu ya kalau sunnah ya sunnah. Qobliyah subuh, misalnya qobliyah subuh kan sunnah, tetap walaupun hebat pahalanya sunnah, lebih besar pahala sholat subuhnya kan gitu. Ada orang yang datangnya telat, muadzin sudah kok qomat, marah-marah, buru-buru qomat pakai gitu maksudnya begitu. Saya tanya, kalau marahnya karena menganggap yang sunnah itu wajib, Bapak murtad gitu. Tapi kalau marah-marahnya karena ketinggalan, dia tidak sempat dalam pengertian nanti besok mah jangan buru-buru misalnya begitu qomatnya,
Nah, ya silakan dikondisikan, diatur di manajemen lah supaya tidak ribut, maksudnya begitu. Ada nih, ya mudah-mudahan di sini mah nggak ribut, itu terjadi begitu tuh di sebagian masjid seperti itu. Saking mengejarnya, tapi dia datangnya telat gitu maksudnya, begitu. Padahal udah di waktu begini ya, kadang di waktu begini juga kadang kan meleset juga. Ya istilahnya waktu di sini, waktu begini itu hal yang baru, makanya jangan jadi perdebatan. Itu apalagi ngomong ini zaman para sahabat, nggak ada zaman para sahabat, tabiin juga nggak ada, baru kemarin lah gitu, belum lama gitu maksudnya. Nah gitu, maksudnya jangan diatur oleh waktu yang seperti ini, agar dikembalikan kepada hukum asal secara fikih. Al-adzan hakul muadzin, ya kan? Apa adzan itu haknya muadzin. Berarti pas waktu sholat adzan, kan itu hak, itu kebenaran. Nah, wal iqamah hakul imam. Iqamat itu ya terserah imam. Imamnya qomat. Jangan misalnya imamnya lagi sholat sunnah qomat. Lah, gimana ceritanya? Makanya imam banyak ya, benar, bagus, imamnya banyak. Makanya kalau mau tuh, kalau mau sholat sunnah ya di depan sini maksudnya gitu. Lagi mau sholat sunnah udah nggak apa-apa Allahu Akbar gitu, supaya muadzinnya nggak qomat kan gitu. Ya udah sholatnya ngumpet di sono. Iya udah. Tempat imam langsung. Begitu kira-kira. Jadi memang ya kalau di tradisi pesantren-pesantren hampir semuanya itu ketika mau sholat ya nunggu kiainya, nunggu imamnya. Jadi nggak berani, makanya kan di sana kan pujiannya lama banget, pujian gitu, karena nunggu imam gitu. Tapi kadang pernah Pak Haji, ada sampai setengah jam lebih gitu belum datang. Ya nggak apa-apa, orang masih masuk waktu kok. Tapi kita pengen buru-buru pergi. Oh, nah itu masalahnya. Makanya yang seperti itu harus ada kesepakatan. Nah itu maksudnya. Itulah adanya DKM tuh, itu maksudnya fungsinya untuk mengatur itu. Ya ini juga boleh dipakai ketika kesepakatan antar DKM dan jamaah. Ya tinggal dihimbau saja kan begitu. Mohon yang ini kan dipersiapkan dan sebagainya. Cuma memang luar biasa itu subuh ini. Saya pribadi juga kadang begitu. Sudah mau berangkat pengen keluar itu maksudnya. Aduh ya Allah. Itu memang luar biasa godaannya. Udah tua kali Jia. Ya maksudnya orang-orang tua kadang begitu. itu memang luar biasa itu kadang godaannya ya begitu, kadang udah siap tapi batal gitu, maksudnya begitu. Harus dikeluarin. Sementara itu udah pujian, ya Hayyu ya Qayyum. Panjang banget gitu maksudnya. Iya. Kalau di kampung itu di pondok-pondok itu biasanya baca ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta itu 41 kali. Jadi kalau sudah 41 kali udah tinggalin. Gitu maksudnya. Jadi patokannya itu untuk subuh ya. Ya kalau di sini kan orang kerja semua ya wajar lah misalnya. Yaitu kalau untuk hari Minggu yang libur gitu biasanya begitu. Itu hari Minggu itu ya harus dilamain gitu maksudnya gitu. Harus dilamain. Ya kalau misalnya ini bunyi kemudian ada yang masih sholat ya tunggulah, wajar gitu maksudnya. Tapi kalau yang hari-hari lain karena mungkin banyak yang kerja, ya kita juga harus cepet-cepet. Apalagi sekarang subuhnya agak siang gitu ya. Maksudnya bukan agak siang sih, agak mepet ke ini secara jam, perhitungan jamnya, hisabnya agak ke sini. Iya. Gitu. Kecuali yang udah pensiunan, ya enak sih pensiunan mah mau lama mau kagak. Tapi memang iya sih luar biasa ya, yang sudah merasakan umroh haji itu memang beda sih kalau di sana itu. Jadi kitanya yang memang semangatnya itu sebelum subuh ya udah pada di masjid. Ya sholat sampai 12 rakaat, 20 rakaat ya oke saja karena memang lama. Ya, memang di sana juga termasuk yang lama ini nunggu ininya. Antara adzan dengan iqamah itu agak lama, kecuali maghrib yang cepat karena memang waktunya kali. Jadi di sana itu kalau subuh silakan aja, pas selesai subuh kita keluar dari Masjidil Haram itu udah terang itu. Ya, terang karena memang
Ya cepet lama gitu maksudnya. Ininya nunggu jamaahnya itu lama gitu. Antri. Iya. Pernah saya perhatikan itu imam sholatnya sampai 8 rakaat itu. Ya, imamnya imam Masjidil Haram saya lihat sholatnya sampai 8 rakaat. Artinya mungkin ya termasuk salah satunya menunggu kan begitu. Walaupun memang yang dalam hadis Nabi 2 rakaat saja itu cukup kan gitu maksudnya khairud dunya wa ma fiha, lebih baik dari kehidupan dunia dan seisinya. Tapi kalau 8 rakaat berarti berapa kali dunia kan begitu. Begitu. Ya, jadi istilahnya ya begitulah, atur-atur saja yang seperti itu. Apabila kemungkinannya tidak mempermasalahkan ya tidak terjadi permasalahan di dalam berjamaah ya bagus. Dan jangan sampai muncul permasalahan kan begitu, karena ingat berjamaah sholat jamaah itu tujuannya ukhuwah Islamiyah, tujuan intinya itu kan begitu. Jadi al umuru bimaqasidihnya, tujuan dasarnya yaitu. Apabila kemudian nilai itunya tidak ada, berarti kan jamaahnya tidak bernilai. Orang berjamaah tapi ribut dulu, ini gimana gitu maksudnya. Nah ini masalahnya, kita jangan kekehan gitu. Ini nggak ada yang nanya masalah adzan nih sama suara anjing itu. Saya kalau masalah itu sih silakan lah, itu kan persoalan. Sebenarnya suara-suara tua begitu dari dulu juga sudah nggak ada masalah kan gitu. Bahkan di kita juga sudah di tengah-tengah masyarakat juga kadang ada yang pro ada yang kontra kan, ada puji-pujian itu tarhiman itu dari dulu kan sudah nggak ada masalah. Cuma karena memang kelompok-kelompok tertentu yang mungkin tidak ini, bukan orang Islam, bukan orang Islam sendiri yang kadang mengharamkan. Lupa memang orang-orang yang dulu sholawatan nggak ada tuh sholawatan katanya begitu. Sekarang sholawat tarhiman diatur kok jadi ribut. Padahal itu orang Islam itu dulu kan kelompok-kelompok tertentu itu ada yang menghadap bid'ah, nggak ada, nggak boleh dan sebagainya. Pujian Nabi sebelum kalau sebagian masjid itu yang masjid itu sebelum Jumatan juga sholawatan gitu. Ada yang kayak begitu, itu dianggapnya nggak boleh. Sekarang diatur seperti itu, jadi yang protes itu mereka, kan lucu kadang. Jadi istilahnya kita harus jeli dalam hal ini. Sebenarnya pemerintah itu dalam hal ini Kementerian Agama cuma mengatur, tapi tidak memberikan sanksi. Misalnya, enggak berikan sanksi. Dan dibutuhkanlah untuk tua itu dibutuhkan untuk pengumuman kematian, nggak apa-apa. Di situ coba peraturannya dibaca. Saya baca peraturan tuntas, nggak ada masalah sebenarnya. Dan itu di sini itu mendingan diatur seperti itu. Di Arab Saudi boro-boro pengumuman kematian yang nggak ada, puji-pujian yang nggak ada. Coba tanya yang sudah berangkat. Azan doang udah. Boro-boro ada sholawatan apa dan sebagainya. Orang dianggap nggak boleh di situ. Bisa digambarin sama orang kan begitu. Itu lebih parah lagi, dan itu cuma di 2 masjid. Masjid yang lain itu nggak ada, kecuali di hotel-hotel, di maktab-maktab sendiri yang melaksanakan jamaah kan begitu. Kalau di 2 masjid itu nggak ada Pak. Jadi kita nggak usah ngeributin apa gitu maksudnya. Kalau saya lihat teksnya, wawancaranya itu semua itu dari awal sampai akhir, yang nggak ada sih istilah istilah menyamakan adzan dengan suara anjing kan begitu pemahaman saya. Tapi mungkin persalahannya adalah komunikasi publik dari Menteri Agama kurang bagus kan gitu maksudnya. Komunikasi publiknya kurang bagus, menyampaikan sesuatu yang hak tapi penyampaiannya kurang bagus. Ya kalau sebagian orang suruh minta maaf ya silakanlah atur aja gitu. Kalau mintanya nggak mau minta maaf bagaimana, ribut lagi. Jadi artinya kita umat Islam jangan diributkan hal-hal yang kayak begitu. Ingat loh, dulu itu di kita itu yang namanya puji-pujian itu, apalagi di kampung-kampung Pak, kadang sampai setengah jam lebih kan. Kadang adzannya kapan? Ini khusus di Sarang Rembang nih. Sarang Rembang saya mondok di sana di Mbah Maimun. Itu
adzan si adzan di waktu adzan, maksudnya waktu pas masuk waktu adzan. Tapi ntar sholatnya Pak jam 1:30. Iya, jam 1:30 karena mereka itu kan santri-santrinya kan pulang sekolah sampai zuhur tidur. Qailulah, tidur dulu gitu maksudnya. Tidur dulu baru dibangunin. Kalau berjamaah wajib, kalau berjamaah penuh melulu karena memang wajib berjamaah. Ya Kiai Maimunnya memang sengaja gitu maksudnya. Gitu. Nungguin yo santri 3.000, tempat wudhu dikit, airnya dikit waktu saya tapi ya. Tapi sekarang sudah banyak itu airnya, sumber airnya. Itu airnya kan ada air laut, ada sumur cuma satu itu. Sumur satu, kalau kita mau mandi dari jam 3 baru bisa mandi jam 4. Sudah ngantri jam 3 Pak, mau mandi jam 4 ya. Orang antriannya panjang banget. Iya. Dan aneh nggak ada yang rewel, cepetan, enggak ada yang ngomong begitu. Standar mandi aja, gitu maksudnya. Ada yang ngetop. Iya, itu artinya kehidupan toleransi seperti itu sudah dibangun di anak-anak pesantren, sudah biasa. Makanya ketika terjadi perbedaan di tengah-tengah masyarakat, santri biasanya adem aja, nggak ada masalah. Oh, silakan. Gitu. Jadi istilahnya silakanlah tidak usah diperdebatkan sampai, karena sesama orang Islam kan itu, karena sejak dulu juga yang puji-pujian itu sudah ada. Bahkan itu strategi dakwah para wali songo itu kan. Para wali songo itu kan diantaranya ada kentongan, itu ada puji-pujian dan sebagainya. Itu sejak dulu itu menunggu orang kan, ada yang petani dan sebagainya di mana-mana kerjanya itu ditungguin gitu. Kiainya mah kadang sekarang mah mending. Iya, kadang nyetel kaset aja udah ya. Dia nyama tidur. Kaset. Makanya saya sebenarnya gini, kenapa saya tidak setuju kalau kaset? Ya pernah terjadi kan ini di sini di sama masjid itu yang baru Pak Haji Muhyiddin. Itu pernah itu terjadi itu kaset, dia mungkin kaset di HP gitu. Iya, berikutnya bukan ngaji, dangdutan, jadi kan rame kan gitu maksudnya. Begitu. Jadi istilahnya kalau mau live kayak di kampung-kampung tuh live. Jadi dia langsung. Kalau langsung Pak, saya yakin. Kenapa? Ada capeknya. Kan masalah itu. Capek kalau coba kalau kaset mah yang orang dianya tidur kadang, ya wir juga sambil ngantuk, kasetnya terus memuter, nggak ada capeknya. Makanya saya sarankan kalau mau terhiman sebelum sholat ya puji-pujian itu langsung live. Dia sendiri ngaji ya, misalnya Ar-Rahman ya ngaji Ar-Rahman. Gitu, jangan kemudian yang ngaji kaset dianya kagak ngaji gitu maksudnya. Kan lucu kadang. Jadi istilahnya kalau bisa ya live, saya sarankan live. Itu pun kan itu di situ bagus tuh ada makharijul hurufnya apa harus bener bacaannya dan sebagainya, harus fasih. Orang kadang cuma sholawatan begitu yang tidak jelas kadang ya. Iya, kalau live kadang nggak bener gitu. Assalatu wassalamu alaikum misalnya, terus kira-kira itu live kira-kira. Jangan kaset. Kalau enggak kalau misalnya sholawatan kaset kadang terusannya enggak jelas kan jadi bahaya juga. Mending kalau masih sholawatan lagi, kalau dangdutan kan jadi repot gitu maksudnya. Jadi nah itu maksudnya kalau bisa lah live gitu maksudnya. Apa kek baca waqiah, baca tabarok itu live langsung. Kita kan ada capeknya. Orang mimpin Yasin aja saya capek gitu maksudnya ya. Karena kan harus keluar suaranya kan begitu. Jadi istilahnya ya kita harus jeli, harus cerdas memahami hal ini dan dikembalikan kepada hukum. Sebenarnya ya, Nabi itu pernah suatu hari lagi itikaf, ada orang baca Quran kencang. Ditegur oleh Nabi, wahai rajul, engkau bacaan Fatihah, bacaan Quranmu mengganggu orang iktikaf. Gitu. Jadi artinya hal seperti itu memang seringkali, dan itu ketika ada orang yang wirid kencang
gitu dipermasalahkan. Tapi ini sekarang diatur seperti itu, aturan kan lebih enak. Berarti wiridnya harus khafi, harus samar-samar. Kan gitu maksudnya. Jadi istilahnya ya kalau saya lihat sih teks wawancaranya itu tidak ada ungkapan menyamakan azan dengan suara azan. Itu kesimpulan media menanggapi ucapan Menteri Agama gitu maksudnya. Tapi kalau misalnya itu menjadi dipermasalahkan ya silahkan lah. Kalau misalnya menteri harus minta maaf ya tinggal minta maaf aja. Kalau saya mah ya salah mungkin komunikasi publiknya kan gitu. Udah selesai kok gitu. Artinya kita umat Islam jangan terlalu diperberatkan hal-hal yang kayak begitu. Sekali lagi sejak dulu yang namanya puji-pujian menjelang sholat itu sudah ada sejak dulu gitu maksudnya. Sebelum adzan ada puji-pujian, setelah adzan juga ada sholawatan. Itu menunggu orang sholat gitu. Ya. Daripada kita kadang bengong, baik kan gitu maksudnya ya. Iya, ya sholawatan lah gitu maksudnya. Gitu. Iya. Ya kan sebagian masjid juga ada yang pakai sholawatan, ada yang enggak. Sekarang cuma diatur begitu aja jadi ribut luar biasa. Maksud saya jangan ribut. Yang ribut antar umat Islam sendiri menuduh ini dan itu saling mengkafirkan. Nah ini yang jadi bahaya. Kalau kita sudah mengkafirkan orang Islam, maka kita sudah kafir duluan, sudah murtad kita. Maka kita harus hati-hati. Maksud saya hati-hati. Menjaga lisan itu lebih baik. Itu maksudnya. Daripada mengungkapkan emosi syahwat beragama. Jangan-jangan syahwatiyah kita dalam beragama bukan ilmu kan begitu. Demikian, mohon maaf, mungkin itu sebagai penjelasan ya. Tapi bukan pembelaan, sekali lagi bukan pembelaan kepada siapapun, tapi istilahnya ini penjelasan ilmu. Itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum wa ufawwidu amri ila Allah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.